Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Oktaviana dengan NIM 23040450135, kelas C jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Hadirnya saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan. Laskar Pelangi adalah sebuah film drama Indonesia rilisan tahun 2008 yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Andrea Hirata. Filmnya digarap oleh dua legendaris, Riri Risa dan Mira Lesmana. Film ini menceritakan tentang 10 murid dan 2 guru inspiratif mereka yang berjuang melawan kemiskinan serta berusaha mewujudkan harapan untuk masa depan di Desa Gantong, Belitung. Nah, dalam film ini ada beberapa fenomena sosiologi yang terjadi. Di antaranya adalah sosialisasi dan penyesuaian diri, pranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan bagaimana fenomena-fenomena sosiologi tersebut terjadi dalam film Laskar Pelangi yang dirilis tahun 2008. Konsep sosialisasi dan penyesuaian diri dalam film Laskar Pelangi tahun 2008 diterangkan melalui karakter tokoh yang mengalami perubahan dan pengembangan karakter. Film ini juga menunjukkan bagaimana siswa-siswi mengalami pengalaman yang mengubahnya, seperti perang, kehidupan di kampung, dan kehidupan di kota. Setiap pengalaman ini membantu mereka mengadaptasi diri ke dalam dunia sosiokultural yang berbeda dan membantu mereka menjadi lebih baik. Fenomena sosialisasi terjadi pada menit ke-16 lewat 22 sampai menit ke-19 lewat 2 detik dan penyesuaian diri terdapat pada menit ke-1 jam lewat 21 menit sampai 1 jam lewat 33 menit detik ke-12. Nah, misalnya dalam proses sosialisasi, Ibu Muslimah selaku guru mengajarkan siswa-siswi untuk belajar berbagai materi lainnya secara langsung, baik di dalam kelas maupun luar kelas, agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik, dan dari sosialisasi tersebut ada ilmu yang diberikan dan diterima oleh siswa-siswi. Sedangkan untuk penyesuaian diri dialami oleh siswa-siswi SD, Muhammadiyah, dan Ibu Muslimah, di mana mereka kehilangan sosok Pak Harfan. Mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi tersebut agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan rasa kehilangan yang dapat menghambat proses belajar mereka dan bisa memaknai kehidupan dengan lebih baik. Fenomena yang kedua ada pranata dan stratifikasi sosial. Konsep pranata sosial dan stratifikasi sosial dijelaskan dalam film Laskar Pelangi tahun 2008 melalui karakter-karakter yang ditampilkan. Film ini menggambarkan kehidupan siswa di sekolah yang berada di kawasan yang sama, tetapi memiliki pendapatan dan status sosial yang berbeda. Pranata dan stratifikasi sosial pada menit ke-33 lewat 30 detik sampai menit ke-34. Nah, sebagai contoh terjadinya pranata dan stratifikasi sosial dalam film ini dapat dilihat dari tokoh Lintang. Konsep pranata dan stratifikasi sosial dijelaskan melalui karakter siswa seperti Lintang yang merupakan siswa dari keluarga yang punya status sosial yang rendah. Lintang merupakan siswa yang harus bekerja untuk membantu keluarga sehingga ia tidak bisa mengikuti kegiatan siswa lainnya. Sangat berbeda dengan siswa-siswi lainnya. Namun, ia memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya dan menjadi pemimpin yang dapat mengatur kegiatan teman-temannya. Fenomena yang ketiga ada mobilitas sosial. Konsep mobilitas sosial dalam Laskar Pelangi tahun 2008 dikeluarkan melalui kekuatan persahabatan dan persaudaraan yang menjadi transmisi karakter yang penting. Dalam novel ini, kebersamaan, persahabatan, dan persaudaraan menggambarkan hubungan yang kuat antara tokoh yang menjadi mode transmisi sosial yang sangat penting dalam memupuk kebersamaan. Hal ini ditunjukkan melalui kekuatan persahabatan antar tokoh yang membantu dan memperkuat hubungan sosial dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.
Mobilitas sosial dapat dilihat sepanjang film berlangsung, di mana mobilitas sosial ditunjukkan melalui hubungan antara siswa SD Muhammadiyah dan guru mereka. Film menunjukkan bahwa guru dari SD Muhammadiyah sangat berani dan punya tekad yang kuat untuk membantu siswa-siswa mereka, mencoba untuk membantu mereka dengan bantuan yang tersedia atau yang bisa mereka berikan kepada siswa-siswa mereka. Fenomena yang keempat dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Konsep perubahan sosial dijelaskan dalam film Laskar Pelangi tahun 2008 melalui kisah anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Film ini menunjukkan keadaan keterbelakangan pendidikan di Indonesia yang belum merata, terutama di daerah pedalaman. Perubahan sosial terdapat pada menit ke 1 jam lewat 34 menit 5 detik sampai 1 jam 54 menit 50 detik, di mana perubahan sosial terjadi ketika siswa-siswi SD Muhammadiyah bahkan gurunya berjuang untuk terus mempertahankan sekolahnya melalui prestasi-prestasi yang didapatkan agar anak-anak yang ada di sekitar situ tetap mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang ada di sekolah lain, karena mereka percaya bahwa pendidikan dapat membebaskan mereka dari keterbelakangan sosial. Melalui kesempatan itu, sekolah mereka dan diri mereka sendiri yang sebelumnya dianggap tidak mampu dan tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, perlahan-lahan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Konsep perubahan sosial dalam film ini terkait dengan pendidikan karena film ini menunjukkan keadaan keterbelakangan pendidikan di Indonesia dan berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedalaman. Film ini juga menunjukkan bahwa orang dengan ekonomi rendah juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Demikian penjelasan saya mengenai fenomena-fenomena sosiologi pendidikan yang ada dalam film Laskar Pelangi tahun 2008. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kita semua, terutama saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.